semoga nanti menjadi sebuah manfaat ilmu pengetahuan dalam rangka kita berbanyak mulia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kepada Abah, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa bima syaa min anwa'i tawa'at. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa bima syaa min anwa'il khairat. Wa sallallahu wa sallama ala man qama bit ta'at wa ala man qama bil khairat, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki maksiatika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa jamaah kuliah subuh Masjid Bagus Salam, yang mudah-mudahan semuanya para jamaah dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terkhusus wabil khusus segenap jajaran kepengurusan Masjid Bagus Salam dalam hari ini, Masya Allah, DKM Masjid Bagus Salam, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan
juga tidak lupa segenap tokoh masyarakat, para tengku-tengku, para habaib, para kiai, para ulama, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang singkat ini, kami coba ingin berbicara sesuatu yang paling pokok di dalam kehidupan kita. Apa sesuatu yang pokok dalam kehidupan kita ini? Ayahanda, ibunda, kami yakin Anda semuanya ini punya amal soleh. Anda semuanya punya amal kebaikan, punya sholat, punya bangun malam, punya bacaan Al-Quran, punya haji, punya umroh, punya infak sedekah, punya puasa Senin Kemis. Masya Allah, ini semuanya adalah amal-amal yang sangat mulia. Ini semuanya adalah amal-amal yang sangat bagus. Akan tetapi ingat, dari beberapa amal yang sudah kita lakukan, dari beberapa amal yang sudah kita kerjakan, pernahkah kita mikir kira-kira amal ini diterima nggak oleh Allah? Artinya kualitas amal kita ini seperti apa? Kalau hanya sebatas sujud-sujud saja, orang yang tidak punya ilmu dia juga sujud. Orang yang makan haram juga sujud. Orang yang punya masalah dengan orang tuanya juga sujud. Makanya dalam waktu yang singkat ini kita ingin ayo kualitas ibadah kita kayak apa? Karena kalau hanya sebatas ibadah saja, Rasulullah mengingatkan, kam min qaimin laisa min qiyamihi illa sah. Berapa banyak orang itu bisa datang bangun malam, dia bangun malam, tapi bangun malamnya hanya dapat begadang, pahala enggak. Begitu juga yang puasa, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang jika datang waktu puasa, dia berpuasa, tetapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus, pahalanya tidak dapat. Maka ayo kita tengok bagaimana kualitas ibadah kita, mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita jauh lebih bagus daripada menambah amal kebaikan tapi tidak pernah mikir kualitas. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang kiai, ustaz, ulama. Dia hidupnya di atas gunung. Masyarakatnya, rakyatnya, umatnya saat itu pada kepanasan. Alias tidak ada hujan sama sekali. Pohon-pohonan tumbang, binatang-binatang pada mati. Akhirnya umat saat itu pada galau, gelisah. Ini gimana kok gak turun-turun hujan? Ada apa ini? Akhirnya di antara umat itu ada yang berkata, coba kita ziarah ulama yang di atas gunung sana. Barangkali setelah ziarah didoakan oleh beliau, akhirnya turun hujan. Alhamdulillah, ziarah umat itu, ziarah ke ulama yang di atas gunung, menyampaikan hajatnya, tujuannya silaturahmi. Wahai ulama, mohon dibantu. Ini umat di bawah sudah pada kehausan, gak ada air sama sekali. Tolong dibantu agar supaya Allah turunkan hujan. Mendengar kalimat seperti itu, maka sang ulama berkata, ayo kita sama-sama doa bareng, istighosah bareng, minta pertolongan kepada Allah agar supaya segera diturunkan hujan. Setelah istighosah, kemudian sang ulama sendiri diminta sama Allah khusus. Kiai tadi diminta sama Allah khusus. Ya Allah, segera turunkan hujan, kasihan ini umat ya Allah. Sehari lewat gak turun hujan, 2 hari lewat gak turun hujan, 1 minggu lewat gak turun hujan, sampai 1 bulan gak turun hujan. Setelah 1 bulan dia pikir kiainya ulamanya, kenapa gak dikabulkan doa? Jangan-jangan ada makanan haram yang masuk. Jangan-jangan aku ibadah gak ikhlas.
Jangan-jangan aku ibadah ini pamer. Jangan-jangan aku ibadah ini sombong, ada ujub. Di saat dia merenung seperti itu, tiba-tiba pintu rumahnya kiai diketok. Man bil bab, siapa di pintu itu? Katanya malaikat disuruh oleh Allah. Malaikat disuruh oleh Allah. Apa kata malaikat? Ulama, kiai, ustaz, renunganmu barusan 1 menit, 2 menit, 5 menit itu lebih bagus daripada ibadah bertahun-tahun. Kenapa? Selama ini hanya nambah ibadah tapi nggak pernah dipikir kualitasnya. Barusan itu loh, kamu mikir, jangan-jangan ada makanan yang haram masuk ke perutku, jangan-jangan ada sombong, jangan-jangan ada kurang ajar sama orang. Renunganmu sesaat itu lebih bagus daripada kamu sujud bertahun-tahun. Loh, kita itu sering terlena, apalagi setan. Setan itu pintar. Setan itu kalau goda manusia kan 7 pintu. Pintu pertama nggak masuk, pintu kedua nggak masuk, pintu ketiga, sampai 7 pintu. Ini setan semangat kalau goda manusia. Di antaranya yaitu setan itu membiarkan manusia ibadah, ibadah, tapi dilalaikan urusan kualitas. Pak, Bu, tahu beras raskin apa sih? Beras raskin, berasnya paling miskin itu kan rasanya beda dengan beras yang mahal. Betul? Betul? Iya kan? Sama. Kualitas ibadah itu sama kayak gitu. Ada kualitas ibadahnya biasa-biasa saja, sehingga apa? Allah nggak mau lihat. Bahkan suatu ketika ada sebuah amal cahayanya begitu mencorong, cahayanya begitu sinar, dikawal oleh ribuan malaikat pahala. Tembus di langit pertama, lolos, tembus langit kedua, sampai lolos semuanya, nyampe kepada Allah. Kata Allah apa? Lempar ini amal kebaikan kepada pelakunya, karena aku menemukan dia kurang ajar sama orang tuanya. Nggak diterima, Pak. Nggak diterima. Lalu gimana apa kalau kayak gitu apa? Ternyata amal ibadah itu nggak ujung-ujung diterima. Lah ini gimana? Gak usah pikir gimana, terus istiqomah bangun malam, istiqomah sholat 5 waktu berjamaah sambil kualitasnya dibenahi. Nah, gimana cara membenahi kualitas ibadah kita? Kualitas ibadah kita agar supaya diterima oleh Allah syaratnya 4. Tolong diingat-ingat. Kualitas ibadah kita agar supaya diterima oleh Allah syaratnya ada 4. 1. Apa 1? Ayat sida biha wajh Allah. Lakukan ibadah sekecil apapun, segede apapun, liwajhillah, karena Allah SWT. Jangan sampai melakukan amal ibadah kok bukan karena Allah. Rugi. Hati-hati yang ibadah bukan karena Allah, gak diterima oleh Allah, dilempar kebukannya. Bahkan Allah berkata, kadang tak kamu bohong, kamu dusta, kamu ke masjid terus, tapi yang diingat bukan aku. Marah Allah. Harus ikhlaskan Allah. Berikhlaskan Allah itu bagaimana? Ikhlaskan Allah itu. Ikhlaskan karena Allah itu ada tandanya. Dipuji gak dipuji, tetap istiqomah. Bukan kalau dipuji, Masya Allah, baru semangat ibadahnya. Tapi kalau gak ada yang puji, turun ibadahnya. Itu karena Allah. Jadi orang ibadahnya karena Allah ikhlas itu nampak kepada perilaku sehari-harinya, istiqomah, dipuji gak dipuji. Atau ibadahnya gak ada sangkut pautnya dengan urusan tanggal tua dan tanggal muda. Nah, ini orang-orang yang biasa kerja. Oh, kalau tanggal muda sebentar lagi gajian, semangat ibadahnya. Tapi kalau tanggal tua, wah ini bukan orang ikhlas. Makanya ayo kalau tua kami kita tengok selama ini yang kita lakukan ini karena siapa? Memang Bapak Ibu kalau dicek-cek amal ibadah kita ini hampir semuanya ada riaknya, ada pamernya. Amal ibadah kita ini hampir semuanya ada pamernya, ada riaknya. Makanya hati-hati. Lawan yang ikhlas itu riak. Riak itu apa? Pamer, melakukan amal ibadah karena
Orang yang ibadah karena manusia, emangnya kamu kalau mati dikubur ada di kuburan itu memang dengan manusia yang kamu lihat itu? Enggak, kita mati sendiri. Ada tak orang mati masuk kuburan sama tetangganya? Enggak bakal mau. Loh kenapa kita sholat gara-gara tetangga? Emang ada? Kalau bapak-bapak mati, istrinya mau nemenin ke kuburan, boro-boro, ya kan? Nggak ada. Atau sebaliknya, istri yang beramal bukan karena Allah, tapi karena manusia. Emangnya suami itu kalau istri mati, suami mau nemenin ke kuburan? Enggak. Bisa jadi setelah 7 hari kawin lagi, ya kan? Jadi kalau kayak gitu gimana? Semuanya harus belajar karena Allah. Orang agar supaya ikhlas itu Pak, orang agar supaya ikhlas satu tadi biasakan merenung, amal itu gak bakal diterima kecuali ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, agar supaya orang itu bisa ikhlas di dalam beramal ibadah, biasakan membaca zikir kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidaklah melakukan sholat subuh ini kecuali karena Allah. Tidaklah infak sedekah ini kecuali karena Allah. Tidaklah bangun malam ini kecuali karena Allah. Tidaklah ini semuanya kecuali aku lakukan karena Allah. Lawannya ikhlas riya. Riya itu pamer. Dan riya itu kalau kami penyakit yang sangat lembut. Itu riya. Sampai Rasulullah menyebutkan riya itu kagabi bin namlat sauda ala sahra bisumma fi lailatul jum'ah. Riya itu kagabi bin namlat sauda. Riya itu kayak langkah kaki semut hitam yang berada di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Itu riya. Tiba-tiba nongkrong dalam hati kita. Benar riya. Coba lihat, semutnya saja nggak kelihatan. Pak, ini apa? Riya itu seperti langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Itu riya. Ya, kalau bahasa kita ya pamer sudah, bukan karena Allah. Contoh, ada seorang santri, ya kan, belum masuk waktu sholat sudah ke masjid. Bagus kan? Sebelum sholat berjamaah di pemandangan sudah ada di masjid. Bagus. Kemudian dia adzan. Bagus. Dia qomat. Bagus. Imamnya juga belum datang. Akhirnya dia juga jadi imam. Setelah dia sholat selesai dia berzikir. Kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'diyah jika ada. Ini semuanya amal bagus kan? Bagus. Tapi ingat, Allah yang tahu hakikatnya. Ini anak ngelakuinnya karena siapa? Ngerjainnya karena siapa? Yang dicari itu siapa? Masya Allah, ini anak dari awal-awal di masjid bagus, adzan sendiri bagus, melaksanakan sholat berjamaah bagus. Tapi saya niatnya keliru. Ditanya, santri, kenapa kamu kok datang duluan? Orang-orang datangnya pada akhir. Kenapa kok datang duluan? Iya, saya datang duluan biar diambil menantu oleh Pak DKM. Pak DKM-nya punya anak cantik, solehan. Jadi dia itu datang duluan ke masjid biar diambil menantu. Kira-kira masuk surga kalau kayak gitu? Karena dia melakukan bukan karena Allah. Sama ada orang haji umroh panas-panasan. Siapa yang berangkat haji? Itu kan bengkelnya kecil, tapi diberkahi oleh Allah bisa berangkat haji. Tukang bengkel berangkat haji. Masa saya punya toko 100 nggak bisa berangkat haji? Besok berangkat. Berangkatnya bukan karena Allah, bukan ilmu sama Allah, tapi gara-gara panas tetangganya yang punya toko 1 berangkat. Nah ini hati-hati. Bahkan juga kadang riya itu muncul setelah berlalu bertahun-tahun. Dipupuk itu ikhlas. Saya belajar, pokoknya haji ikhlas. Saya nggak mau cerita haji. Pokoknya benar-benar disimpan.
Tahun pertama selamat, tahun kedua selamat, tahun ketiga selamat, tahun ke-10 nggak selamat. Gimana tahun 10 nggak selamat? Karena dia setiap tahun haji, Pak, dia pengen ikhlas, nggak pernah cerita-cerita. Tak tanya tahun ke-10 jebol, Pak. Gimana tahun ke-10 jebol? Orang kalau haji pulang itu kan kedatangan tamu banyak, minta doa. Karena doa kan haji itu katanya mustajab. Iya kan, akhirnya datang ke teman-temannya, kawan-kawannya itu. Karena melihat teman-temannya, kawan-kawannya datang banyak, akhirnya apa? Yang berangkat haji itu ngomong, Umi, teman-teman kita ini pada datang, Umi, tolong disiapkan minuman yang enak, air zam-zamnya jangan lupa, dan tolong gelasnya pakai haji tahun 2001. Masa kalau gelasnya pakai tahun haji 2001? Berarti ada haji 2002, 2003, 2004. Jadi diam-diam dia itu apa? Membongkar keikhlasan dengan dia menyebut, jangan lupa ya Umi, nanti air zam-zamnya dikasih teman-teman kita pakai gelas yang kita haji 2001. Lu kenapa kok sampai disebut-sebut kayak gitu? Ria pamer. Nah terus ini gimana? Apa solusinya kalau gitu? Solusinya adalah tetap dengan istiqomah beramal soleh. Hanya kalau ada ria, ada rasa nggak ikhlas, diperangi. Ayo kita ikhlas belajar sama Allah. Ya, kita sholat duha. Orang itu kalau sholat duha coba ayo sholat duha, minta rezeki. Minta ridhonya Allah kapan? Rezeki terus. Mulai dari dulu SD sampai sekarang doktor, kalau ditanya sholat duha ngapain? Minta rezeki. Lu kata Allah ini kapan? Kok minta rezeki? Terus itu nggak ningkat-ningkat. Minta rezeki lagi. Harusnya sudah cukup. Waktu kuliah minta rezeki. Sekarang saya nggak sholat duha kecuali minta ridhonya Allah. Ikhlas itu hanya yang dicari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ulama membagi ikhlas itu terbagi 3 macam. 1, ikhlas kelasnya orang awam. Apa kalau ikhlas kelasnya orang awam? Dia itu melakukan amal soleh, tapi masih ada urusan dunia yang dicari. Ya Allah, saya sholat berjamaah subuh ya Allah. Mudah-mudahan kau terima dan tolong tendermu bab dunia, proyekmu tolong dicairkan. Itu ikhlas. Tapi ikhlas tingkatan awam. Awam itu kelas TK, PAUD. Nah itu. Ada naik lagi Pak sedikit. Apa? Ikhlas tingkatan SMP, SMK. Apa ikhlas tingkatan SMP, SMK? Dia melakukan amal soleh karena ingin masuk surga dan ingin terhindar dari neraka. Ini ikhlas Pak. Tapi kelasnya muqtadir, sedang. Ada ikhlas yang kelas tinggi. Siapa? Aku melakukan ibadah karena semata-mata aku rindu kepada Allah, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana munajatnya Rabi'atul Adawiyah, seorang wali dari kalangan ibu-ibu, dia pernah berkata, ya Allah, aku ibadah kepadamu ya Allah bukan karena pengen masuk surga, bukan karena takut neraka, akan tetapi aku ibadah kepadamu ya Allah karena aku yakin Engkau adalah zat yang layak aku sembah, makanya aku ibadah kepadamu. Rabi'atul Adawiyah. Ada orang yang ngomong, wah ngawur Rabi'atul Adawiyah itu. Masa doa sama Allah kayak gitu? Gak pengen masuk surga, gak takut neraka. Ngawur ini Rabi'atul Adawiyah ini. Berani sekali. Tapi itu gak ngerti maknanya. Apa yang diucapkan Rabi'atul Adawiyah? Kalau yang diucapkan Rabi'atul Adawiyah ini keliru, maka lawan katanya yang benar. Apa doanya Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, aku ibadah kepadamu bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi karena aku menemukan Engkau adalah zat yang layak aku sembah, makanya aku menyembah kamu. Kalau ini salah, berarti yang benar lawan katanya. Apa lawan katanya? Ya Allah, aku menyembahmu ya Allah, ibadah kepadamu karena ingin masuk surga.
Dan ingat, ilmu riya, ilmu ikhlas untuk menilai diri kita, bukan menilai orang lain. Oh, itu nggak ikhlas. Loh, kok nilai orang lain? Nilai kita. Ya, ilmu ikhlas, ilmu riya itu menilai diri kita, bukan menilai orang lain. Wah, kata apa ini? Orang pamer ini loh, infak sedekah, masa informasikan di masjid, itu orang riya itu. Riya ikhlas itu ilmu kita sendiri, ngoreksi kita sendiri, bukan ngoreksi orang lain. Bisa jadi orang lain infak sedekah diumumin, ternyata dia lagi merangi riya. Bagaimana kok bisa merangi riya? Dia ngomong kepada KM masjid, saya nyumbang duit ya untuk masjid, tolong setiap Jumat diinfoin. Berapa yang diinfoin? Aku nyumbang 10 juta, tapi tolong infoin 500.000. Ayo, ikhlas nggak itu orang? Ikhlas. Kamu yang komen sudah nggak nyumbang, nyungsep, ya, sudah nggak nyumbang, komen nggak terbaik. Bisa jadi orang yang bisa melakukan kebaikan diinformasikan karena dia dalam irama memerangi riya. Imam Hudal bin Iyad beliau pernah berkata, tarkul amal li ajlin nasi fahuwa riya'un wal amal li ajlin nasi fahuwa syirkun. Meninggalkan amal karena takut manusia, maka itu riya. Melakukan amal karena manusia itu syirik. Waduh, riya ini repot. Ya sudahlah, nggak perlu ke masjid, takut riya. Ya itu riya. Iya kan? Udahlah, nggak perlu sedekah. Kenapa? Takut riya. Ya itu riya. Lalu bagaimana? Sudah amal dan amal soleh. Kalau riya itu nongol, diperangi. Cara memerangi riya gimana, Pak? Anda tengok. Anda kalau sholat di masjid lama sekali, bacaan Al-Qurannya panjang. Sholat di masjid. Kalau sholat sendiri kayak capung minum air, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Tapi kalau sholat di masjid, panjang bisa. Langsung setelah Fatihah baca Yasin. Kalau panjang bisa. Padahal kalau sholat sendiri hanya dulu Al-Falaq, An-Nas. Lihat, kalau masuk. Saya sholat di masjid, kok nggak berat saya baca surat Yasin dalam rakaat pertama? Berarti ada kebanggaan, berarti ada unsur saya ini ingin dipuji orang. Baik, pulang dari tempat ini akan aku kodok di rumah. Kalau saya tadi sholat 2 rakaat merasa senang ada di masjid, akan aku kodok di rumah 4 rakaat, nggak ada yang tahu. Nah, ini cara memerangi riya itu kayak gitu. Lihat ikhlas. Aku lagi infak sedekah, dilihat oleh temanku, kok seneng aku. Baik, nanti saya infak sedekah, ya ada orang yang ada di masjid, aku datang suruh lebih awal, gak ada yang tahu, tak masuk ke petahanan. Nah, itu cara memerangi riya. Jadi, dikodok amal soleh itu dengan dilipat-lipatkan jumlahnya, bilangannya. Mudah-mudahan semuanya berlaku ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, ini sampai 4 diselesaikan sampai 4. Waktunya sampai jam berapa? Waktunya jam berapa? Baik, yang kedua syaratnya amal ibadah kita diterima. Yang kedua adalah ayyakuna malbusan wa mat'amu wa musallahu halalan. Sarana prasarana yang dipakai ibadah harus halal. Harus halal. Kalau orang sujud di masjid, tawaf ada di depan Ka'bah, tapi kalau duitnya hasil rebutan warisan, walaupun sujudnya sampai nangis, sampai keluar air mata darah, gak akan diterima oleh Allah. Rebutan warisan, Pak, jatah adiknya diambil, jatah kakaknya diambil. Bahkan kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, kadang orang yang rebutan warisan itu sholat berjamaahnya paling rajin. Setiap bulan umroh, setiap tahun haji. Tapi duitnya dari ngambil punya adiknya, kakaknya. Itu sama seperti korupsi, Pak. Kan itu dosa rebutan warisan.
warisan itu Pak dosanya 3. 1, makan yang bukan miliknya karena punya adiknya, punya kakaknya, hukumnya haram. 2, durhaka sama orang tua. Orang tuanya itu kalau hidup akan marah kalau dia makan punya adiknya, kakaknya. Durhaka sama orang tua. Kemudian yang ketiga, memutus silaturahmi. 1 dosa saja cukup masuk neraka. Ini 3 dosa, Pak. 3 dosa. Makanya hati-hati yang melakukan ibadah murni harus halal, baju yang dipakai halal, makanan yang masuk ke perut kita harus halal. Kalau nggak halal percuma. Ada seorang laki-laki as wa akbar, ada seorang laki-laki berdebu, bajunya compang-camping, secara dohir kayaknya dia nggak cinta dunia, orang zuhud akan urusan dunia. Kemudian dia ngangkat tangannya berkata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan kami katakan Nabi Muhammad bagaimana? Fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Budiya bil haram wa yusrabu bil haram. Makannya itu haram, minumannya haram. Gimana mau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sarana-sarananya harus halal. Kami yakin jamaah majelis subuh ini rezekinya insya Allah halal semuanya. Kami yakin halal semuanya. Hanya saja saya ngomong kayak gini biar nanti sudahlah, jangan diambil jika bukan milikmu. Ambillah yang sesuai hakmu kamu kerja. Kalau enggak nanti khawatir kita makan yang haram. Biasanya Pak, orang itu tidak akan terjumus kepada sesuatu yang haram kecuali karena doyan yang suka. Jadi orang itu Pak gak langsung melakukan maksiat gede kecuali berangkat dari maksiat kecil. Yang subhan. Subhan itu apa? Gak jelas Allah, gak jelas haram, gak jelas halal. Ya. Wa man waqa'a fi subhan waqa'a fil haram. Yang biasa jatuh di wilayah subhan, maka dia akan jatuh kepada wilayah haram. Subhan itu apa? Nemu duit di jalan. Miliknya siapa? Miliknya orang. Gak jelas halal, gak jelas haram. Tiba-tiba diambil. Hadza min fadli Rabbi. Ini rezeki dari Allah. Rezeki tidak sendiri. Miliknya orang itu rezeki. Iya kan? Itu miliknya orang, jangan diambil. Iya kan? Makanya, ayo kita perhatikan. Ada orang ingin bikin sambal puasa, buka di sore hari bikin sambal. Katanya cabenya habis. Akhirnya ambil cabenya tetangga. Dibikin sambal, cabai satu kan puasa juga diterima. Masuk ke perutnya yang haram, waduh rugi. Makanya ayo perhatikan bagaimana status kerja kita, status penghasilan kita. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas Pak, yang haram jelas. Halal itu apa? Jual beli yang jelas. Jual beli bakso, jual beli cilok, jual beli itu halal. Halal. Jadi tukang ojek halal, petani halal, apakah juga pembisnis, insya Allah itu halal. Baik, itu yang kedua kita singkat waktunya biar cepat. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kalau kami syarat untuk diterimanya amal ibadah kita yang ketiga, ayah yuro qalbuhu fiha. Hendaknya kalau kita ibadah itu harus khusyuk. Kalau ibadah kita tidak khusyuk, tidak diterima. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah, Imam Ghazali menambah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, kalau ahli fikih mengatakan ada 5, tapi Imam Ghazali nambah 1, ada 6. Apa yang ke-6? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu Bapak Ibu, khusyuk itu bacaan yang dibaca benar. Kemudian isi hati ini memahami apa yang dibaca, itu khusyuk. Itu khusyuk. Dan khusyuk itu ada 2 syarat. Ada syarat dohir dan ada syarat batin. Syarat dohir apa? Syarat dohir itu tolong kalau waktunya ibadah jangan nyuri waktu. Tapi tolong waktu ibadah itu dikasih porsi khusus. Ada sebagian orang kalau ibadah nyuri. Gimana nyuri? Nonton bola, iklan ibadah, dijamin khusyuk. Karena
Kan ini ibu-ibu ini biasanya sambil nonton sinetron, iklannya nongol, ibadah. Lagi warakoni, sinetronnya kembali, bingung dia. Ya kan, jangan kayak gitu. Ibadah waktunya dikhususkan. Oh, sholat duhur itu masuk jam 12. Berarti saya setengah 12 sudah free, tidak melakukan apapun, persiapan ibadah. Kemudian prosesi pelengkap ibadah lakukan dengan kesabaran. Nabi dulu sabar, pakai koko, pakai gamis, lagi dengan kesabaran. Lewat ke masjid, menuju ke masjid, jangan lari, tapi dengan kesabaran. Karena sebagai ulama mengatakan orang yang menuju masjid sambil berlari hukumnya makruh. Kenapa? Dijamin kalau lagi baca Fatihah mos-mosan, iya kan? Lomba sama nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gimana khusyuknya kayak gitu? Ya, makanya ayo kita belajar khusyuk. Jadi syaratnya pertama syarat dohir, ya, syarat dohir. Syarat yang kedua syarat batin. Apa syarat batin? Anta budallah ke annaka tarah. Menyembahlah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tapi itu bukan kelas kita. Gak bisa. Kita ini kalau ibadah bukan kelihatan Allah, kelihatan kunci yang hilang. Itu model kita. Kalau kita ibadah itu kelihatan semuanya yang lupa-lupa. Tadi lagi berantem sama istri sama suami, ingat di waktu sholat. Ya kan? Ada makanan yang nggak dimakan, ditaruh di atas lemari, ingat di dalam sholat. Tetap berallahu akbar, malah ingat segala-galanya. Makanya kalau kita ibadah melihat Allah, belum, masih jauh kita. Tapi fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau memang kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah Allah melihat dirimu. Nah ini insya Allah bisa. Kita sholat menghadirkan, aku lagi diperhatikan Allah. Masa kalau aku diperhatikan Allah hatiku kemana-mana? Iya kan? Gak fokus. Nah ini saya mau nanya Pak, pernah gak sholat di sampingnya mertua? Pernah? Sholat di sampingnya mertua. Pernah kan? Kira-kira kalau kita sholat di samping mertua, bacaan suratnya pendek atau panjang? Badan mertua ngasih apa? Ngasih anaknya tok. Allah ngasih segala-galanya. Allah ngasih segala-galanya. Lah ayo kita sholat kita yang mertua aja pengen kosong. Sujudnya itu biasanya Bapak Ibu doa sujudnya 3 kali dibaca 7 kali. Gak enak ada mertua. Atau seorang santri sholat ada gurunya, coba. Oh, belajar kosong dia. Nah, maka dari sini bagaimana kalau kita sholat diperhatikan oleh Allah? Di dalam kitab Adab Suratul Murid diceritakan ada di situ. Kapan ada seorang hamba takbir Allahu Akbar, maka Allah langsung menghadap kepada hambanya. Labbaika ya abdi, ada apa? Jadi Allah itu langsung fokus kepada hambanya. Nah kalau hambanya ini menoleh secara jasad, menoleh ke kanan ke kiri, gak ada perlunya, maka Allah menegur. Hambaku telah menoleh kepada sesuatu yang lebih hebat daripada aku. Satu kali. Tampaknya hambanya noleh lagi ke kiri, noleh bener ya, noleh apa? Noleh bener, noleh kanan, noleh kiri. Maka Allah menegur lagi. Hambaku yang kedua kalinya dia menoleh lagi kepada sesuatu yang lebih hebat daripada aku. Sampai yang ketiga akhirnya Allah hambaku sudah menoleh kesekian kalinya, maka dia mengambil sesuatu yang lebih hebat daripada aku. Maka sekarang aku tinggi. Enggak diperhatikan lagi Bapak. Ini noleh jasad. Noleh jasad gimana noleh hati? Ayo. Ini noleh jasad aja Allah berpaling. Lalu bagaimana noleh hati? Nah sekarang gimana belajar khusyuk? Khusyuk syaratnya, syarat batin tadi kan kita sholat merasa diperhatikan Allah. Makanya para kekasih Allah, para sahabat, kalau sudah masuk masjid kan gini ya, ngerasa rumahnya bukan rumah ini, ngerasa ada orang masuk masjid tanding yang sombong. Ini nggak ngerti kalau di rumahnya Allah. Iya kan? Para ulama, para kiai kalau sudah masuk masjid langsung tawatin. Nah ini lagi tengok, ini kan rumahnya Allah. Tawatin. Nggak mau berbicara urusan dunia ada di pastikan rumahnya Allah, kecuali yang diomongkan adalah urusan ibadah. Jadi syarat batin
sebisa mungkin jenengan itu paham dengan apa yang dibaca. Kalau kita berkata Allahu Akbar, artinya menerjemahkan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Terus kayak itu. Lah kalau sudah orang-orang belajar kayak gitu Pak, nanti orang dikirim khusyuk. Kata Imam Abdul Haddad, aku belajar khusyuk itu 40 tahun baru dikirim khusyuk. Setelah belajar khusyuk 40 tahun baru dikirim khusyuk. Kita baru 1 minggu ingin jadi khusyuk. Ayo pelan-pelan dilatih. Ya, ingat jangan nyuri waktu di dalam sholat. Ambil waktu khusus. Makanya kalau lagi jaga tutup lagi sholat, waktu khusus kepada Allah. Jadi semuanya dinonaktifkan, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, syaratnya ibadah itu diterima yang terakhir, Allah yang jiba fiha, tidak boleh sombong atau ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Sombong itu, ujub itu apa? Bangga diri, baru pulang sholat subuh, ini yang kita surga. Surganya siapa? Sehingga apa? Dengan dia merasa bangga diri kayak gitu, dia meremehkan orang lain yang di luar. Tutup sampah masyarakat. Hari ini jam segini masih tidur, ada di condong, nggak sholat berjamaah, sampah masyarakat. Yang muncul bangga diri, sombong di dalam ibadahnya, maka ini tanda gak diterima oleh Allah. Harusnya kalau ibadah diterima oleh Allah, maka kamu dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka memandang hamba siapapun, modelnya kayak apapun, tetap santun dengan kasih sayang. Bahkan kalau kamu melanggar, melihat pelaku maksiat, dia lebih sayang. Ya Allah, ini anak muda ya Allah, jam segini dia belum sholat, mudah-mudahan kamu kasih hidayah, barokah ibadahnya diterima. Nah sekarang kita akan beda, jujur, ayo jujur, kita kalau pulang dari masjid atau pulang dari pengajian takbir akbar, tampaknya di terminal sana ada perempuan pakai baju setengah kain atau perempuan pakai bajunya bayi, alias awalnya kelihatan dia menjual diri sambil melambai-lambaikan tangan untuk nunggu dia dibeli oleh siapapun. Siapa yang ketemu mereka hati kita terenyuh, atau jangan-jangan kita suruh, oh ini pelacuri, masuk neraka. Kalau kayak gitu berarti kita sombong dengan amal kita, tidak diterima. Harusnya terenyuh, ya Allah, ini perempuan ya Allah, jam segini semua pulang ya Allah, badan ini aku kasih Nabi Muhammad, tolong kasih hidayah ya Allah, biar dia tobat. Itu tanda ibadahnya diterima oleh Allah. Jelas syarat diterimanya amal ibadah kita, kualitas ibadah kita yang baik. Syarat keempat, 1, lakukan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, sarana prasarananya harus ikhlas. Yang ketiga, amal ibadahnya khusyuk. Dan yang keempat adalah tidak bangga, tidak sombong dengan amal yang dimiliki. Inilah orang tua kami dengan pertemuan yang sangat singkat ini, mudah-mudahan menjadi bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup insyaallah. Biasanya kami itu kalau pengajian ada tanya jawab biasanya. Maka kalau ada waktu, kadang-kadang ada mau tanya sama kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 di antara kita yang hanya sedikit dalam ilmu tasawuf atau ilmu batinan atau ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan keikhlasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih sama-sama kita sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah agama yang berkaitan dengan keikhlasan dalam hal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang telah kita laksanakan, ikhlas kepada Allah memuliakan, membalas kepada apa yang telah kita laksanakan. Dan sama-sama kita memperbaiki amal dalam hal berubudiyah, ketimbang kita memperbanyak amal dalam hal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana oleh dikatakan oleh Ustaz tadi, segi amal ikhlas itu lebih baik daripada
amal yang lebih banyak, tapi tidak ada sebuah keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memperbaiki amal itu lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz. Kami sampaikan sekali lagi selamat dalam hal menjalankan tugas di Aceh, dan kembali ke tempat semula dengan selamat. Silaturahmi selalu bersambung di antara kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.